Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari pertama ini bisa lancar dan juga nanti sampai buka puasa ya teman-teman. Amin. By the way, di sini aku tuh lagi kegiatan lagi ngeblender tepung roti ya teman-teman. Ini tuh aktivitas aku setelah sholat subuh H-1 Ramadan. Jadi untuk H-1 Ramadan masih aku kejar nih untuk produktif di rumah, terutama untuk bikin stok kayak entah lauk atau cemilan ya. Nah, berhubung kan kemarin aku ada bikin nugget, terus belum sempat aku balur sama tepung panir. Jadi pagi hari setelah subuh aku langsung gercep buat ngebalur nuggetnya dengan tepung panir, karena aku nggak mau tunda-tunda biar semuanya cepat selesai, karena ini waktunya juga udah mepet. Oke, ini teman-teman, berhubung aku kan beli tepung panirnya ukurannya cuma 1 ons ya di Alfa, adanya kemasannya itu, jadi aku blender aja sebentar biar butirannya lebih kecil supaya cukup gitu ya untuk 30 pieces nugget yang aku bikin kemarin. Karena kalau nggak di blender bakalan kurang nih, karena kalau butirannya besar-besar. Sebenarnya enakan butiran yang besar-besar ya, jadi itu digoreng crunchy gitu. Tapi ya mau nggak mau gitu, aku perkecil lagi supaya cukup. Nah, by the way, di sini aku tuh pakai adonan bulirannya, pakai tepung panir yang udah aku blender sebentar, terus pakai adonan basahnya tuh tepung serbaguna yang aku larutkan dengan air ya. Jadi nanti tinggal dicelup ke adonan basah, terus digulirkan ke tepung roti sampai nuggetnya terlumuri dengan tepung panir. By the way teman-teman, di sini sembari aku kegiatan, aku pengen juga sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama di bagian keuangan atau finansial, dan lebih khusus lagi ini menyangkut tentang keuangan atau finansial kita saat bulan Ramadan ya, dimana kita tuh tahu bahwa biasanya kebanyakan orang itu untuk pengeluaran di bulan Ramadan pasti akan lebih besar daripada bulan-bulan biasanya. Nah, di sini aku pengen sharing-sharing mengenai atur keuangan secara bijak saat bulan puasa Ramadan. Ya, seperti kita tahu ya teman-teman, banyak sekali item-item hal ataupun barang-barang yang biasanya nggak kita beli di bulan-bulan biasanya. Di bulan Ramadan tuh kayak mau nggak mau karena sudah tradisi jadi kayak mewajibkan gitu. Padahal mah sebenarnya nggak perlu dilakukan juga nggak apa-apa. Khususnya tuh biasanya untuk ibu-ibu yang suka hektik dalam persiapannya ya. Misalnya mempersiapkan stok lauk seperti yang sedang aku lakukan. Terus juga yang nggak kalah hektik itu adalah mempersiapkan takjil. Nah, pada pos budget ini biasanya itu yang sering boncos ya, adalah berburu takjil di luar, dimana hampir tiap hari membeli takjil di luar dengan sekaligus ngabuburit gitu. Jadi biar waktunya tuh nggak berasa sekalian nunggu beduk buka puasa. Hal tersebut dilakukan memang dengan senang hati ya, bahkan aku pun suka gitu teman-teman kalau memang ada kesempatannya, karena kayak sambil quality time juga, momen setahun sekali. Tapi kalau terus-terusan dilakukan untuk kondisi keuangan yang pas-pasan atau penghasilan minim seperti yang masih dimiliki aku untuk saat ini, ya bakalan over budget atau bengkak ya, dan akan lebih besar pengeluarannya daripada bulan-bulan biasanya. Karena kita pasti sadar ya teman-teman, ngabuburit, berburu takjil saat kondisi tubuh kita sedang berpuasa, di mana uji kesabaran kita adalah dengan menahan hawa nafsu, lapar, dahaga, dan juga amarah. Melihat beberapa makanan yang tersaji oleh pedagang-pedagang, pasti tuh pengen banget dibeli semuanya. By the way, ini nuggetnya udah semuanya aku balur ya teman-teman, jadinya besar-besar ya. Jadi ini bisa buat stokan sahur, terutama kalau pas waktu masaknya mepet. Ini aku masih nyiapin bekal untuk suami aku kerja ya teman-teman, karena ini masih di H-1 Ramadan.
Jadi itu bekalnya aku goreng nugget sekaligus buat percobaan nih. Sebenarnya sering bikin nugget, cuman kalau yang tepung panirnya di bulirannya lebih kecil tuh aku baru pernah kali ini. Jadi aku goreng nuggetnya 5, terus nanti aku mau masak tumisannya, tumis labu siam campur tahu. Suami aku agak lumayan suka tuh sama tumisan tersebut, jadi sekaligus kayak ngabisin stok. Ini tuh kegiatan masak sebelum aku belanja di Mang Sayur ya, jadi bener-bener kayak ngabisin bahan makanan yang ada di kulkas. Lanjut ke tema pembahasan ya teman-teman, dimana pada saat kita sedang berpuasa biasanya tuh keinginan kita jauh lebih besar, bahkan bisa 2 kali lipat untuk membeli ini itu yang sebenarnya kadang-kadang nggak terlalu kita butuhin, atau kadang-kadang tuh malah nggak kemakan gitu. Contohnya kayak makanan, memang sih kelihatannya sepele ya, kayak berburu takjil paling habisnya 15.000, 20.000, atau paling minim 10.000. Tapi ya kalau dilakukan terus-menerus setiap hari ya agak lumayan ya pos budget yang dikeluarkan. Karena kan dalam bulan Ramadan ini tidak hanya pos budget takjil yang harus kita keluarkan, tapi banyak sekali pengeluaran yang nantinya sudah menghadang di depan mata. Untuk aku pribadi yang di sini tuh full ibu rumah tangga, untuk mensiasati kebiasaan tersebut biasanya tuh aku suka stok atau bikin takjil sendiri di rumah ya. Nggak harus mewah gitu, nggak harus banyak, yang penting ada aja, entah kayak dalam bentuk goreng-gorengan, sesimpel kayak pisang goreng, atau kayak singkong goreng keju, atau kayak es buah, es teh gitu. Karena kadang-kadang tuh kalau udah buka puasa ya teman-teman, minum 1 teguk teh manis anget aja tuh udah berasa kenyang. Terus kayak ngelihat makanan lainnya udah nggak pengen gitu. Jadinya kalau udah kebanjur lapar mata pas saat berburu takjil, saat ngabuburit, kadang-kadang suka mubazir gitu. Apalagi setelah berbuka puasa, makan berat, makan nasi, biasanya itu nanti sebentar lagi kan sholat isya, terus juga sholat tarawih. Abis sholat tarawih tuh udah yang ngantuk banget, bener gak sih? Kalau kita puasa, abis sholat isya atau tarawih tuh udah yang kayak udah gak punya energi buat berkegiatan lain, apalagi untuk makan makanan lain gitu. Jadinya ya memang sangat tidak efisien ya untuk kayak berburu takjil yang terlalu berlebihan. Jadi boleh-boleh aja beli takjil, tapi tuh seperlunya. Kalau aku di sini tuh biasanya pas mungkin stokan di rumah aku habis, atau lagi nggak punya cemilan takjil di rumah, biasanya suka tuh kayak berburu takjil bareng suami sambil ngabuburit. Tapi itu pun aku lakukan seminggu sekali ya saat suami aku libur. Karena berhubung di sini kan suami aku pulang kerja malam tuh biasanya habis maghrib, atau paling telat habis isya. Lalu bijak atur keuangan pada bulan puasa Ramadan. Yang kedua adalah jangan terlalu jor-joran menggelontorkan budget anggaran untuk berbelanja stok bahan makanan dan juga lauk pauk yang terlalu berlebihan. Nggak usah juga terlalu berlebihan meal prep yang banyak banget ya teman-teman. Ini sebenarnya ada plus minusnya. Mungkin di satu sisi itu akan lebih tenang gitu ya, karena kan nggak usah kayak capek-capek masak gitu ya. Udah ada stok di kulkas, tinggal kayak hangat-hangatin, ataupun misal tinggal goreng atau kukus. Tapi kalau terlalu berlebihan dilakukannya, menurut pengalaman pribadi aku sih ya ini teman-teman, kadang-kadang tuh selera makan kita pada hari H itu berbeda dengan saat kita preparation atau meal prep. Jadi kayak bahan makanan yang udah kita masak setengah jadi atau udah matang terus kita simpan dalam freezer, itu kadang suka lebih lama habisnya gitu. Kayak kita udah siapin apa, malah kepengennya sahurnya pakai yang simple, entah itu kayak hari ini tuh cuma pengen kayak tumis kangkung sama goreng tempe mendoan, atau mungkin pengen sayur bayam sama sambal sama tahu goreng. Kadang-kadang tuh suka gitu kalau di rumah tangga aku sih ya, mungkin berbeda dengan rumah tangga yang lainnya. Jadi boleh stok, tapi stok tersebut jangan terlalu berlebihan dan diprioritasin ketika kita memang kayak lagi kepepet. Misalnya bangunnya agak telat gitu ya, jadi waktu masaknya tuh lebih sedikit. Atau misalnya lagi sibuk atau lagi mager gitu. Tapi kalau terlalu jor-joran menggelontorkan budget hanya untuk kayak beli stok lauk meal prep yang terlalu berlebihan dan di luar anggaran budget rumah tangga kita yang seperti biasanya, menurut aku itu agak berlebihan. Takutnya nanti
mubazir gitu ya, nggak kepake saat Ramadan. Karena kebanyakan case yang aku temui saat ini adalah ketika tubuh kita seharian berpuasa, biasanya tuh kan ada proses dehidrasi gitu ya teman-teman. Kadang tuh saat berbuka atau saat malam hari tuh malah pengennya makanan-makanan yang lebih segar, makanan-makanan yang dimasak secara hari itu juga gitu ya, bukan yang dihangat-hangatkan. Aku juga kayak gitu, makanya tuh kayak untuk stok lauk gitu biasanya hanya kayak yang setengah jadi, entah itu dalam bentuk nugget, ayam ungkep gitu, nggak yang terlalu masak beneran. Kayak misal aku kemarin sebenarnya pengen kayak stok semur daging, terus juga kayak rendang gitu. Suami aku bilang jangan di stok, nanti kayak seleranya tuh malah menurun. Kadang-kadang memang kayak gitu ya, kalau kita tuh pikirannya yang enak-enak karena buat bekal puasa gitu. Jadi tuh sempat bilang juga kalau pengen ya masak, tapi kalau misalnya energinya nih lagi kurang fit, apalagi di bawah puasa agak lemes, beli nggak apa-apa gitu loh kan, karena sesekali juga kan nggak makan yang menu-menu tersebut, menu-menu yang agak lumayan mahal buat keuangan aku. Jadinya ya udahlah, kalaupun nanti stok mungkin aku belanja bahan mentahnya aja, aku stok di kulkas dengan setengah matang gitu ya, entah itu udah aku presto atau udah aku ungkep. Jadi ketika hari H pengen sahur atau buka itu dimasaknya sesuai dengan selera atau kepenginnya itu pada saat itu apa. Kadang-kadang tuh tahun kemarin tuh pernah kayak stok semur dan juga rendang daging, taunya malah pengennya tuh pengennya tuh makan yang sop-sopan gitu kan. Jadi kayak kenapa nggak aku stok dagingnya, daging rebus aja gitu, jangan dimasak dulu, jadi kan bisa dimasak sop gitu. Karena pengennya tuh kadang-kadang yang lebih seger-seger ya, apalagi sahur biasanya tuh kita udah capek, udah bangun tidur di jam segitu gitu ya, pengennya tuh makannya yang hangat, terus juga nggak terlalu berlemak, nggak terlalu banyak bumbu gitu, yang light tapi menggugah selera, yang ada kuahnya. Bijak atur keuangan yang ketiga, supaya pengeluaran kita pada saat bulan Ramadan ini tidak terlalu over budget atau tidak terlalu bengkak dan jomplang daripada pengeluaran bulan-bulan biasanya, adalah jangan kebanyakan acara di luar ya. Kita tuh udah berpuasa di siang hari, kurang lebih berapa jam itu teman-teman? Hampir 12 jam nggak sih? Lebih ya? Rasa-rasanya tuh energinya udah terkuras lumayan banyak. Jadi kalau kita nambah-nambahin acara di luar, banyak acara bukber, otomatis sih harus ada budget yang dikeluarkan lebih banyak ya. Meskipun acara bukber tuh biasanya identik dengan istilahnya silaturahmi, ketemu orang-orang yang udah jarang tidak ditemui gitu. Cuma ya meskipun momen, tapi alangkah baiknya harus benar-benar bisa dipilah-pilah. Kita tuh nggak harus makan di luar untuk bukber bareng teman maupun keluarga, kerabat. Bisa juga gantian, misal undang ke rumah kita atau kita datang ke rumah teman kita gitu ya. Jadi tuh lebih hemat gitu loh untuk penyajian menunya. Karena meskipun sekarang banyak sekali tempat makan yang menyajikan menu paket hemat, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus dan keseringan juga bakalan boncos juga. Lalu bijak atur keuangan yang berikutnya supaya pengeluaran kita saat bulan Ramadan tidak terlalu over budget atau bengkak adalah jangan kebanyakan scroll sosial media. Kok bisa sih? Apa hubungannya? Seperti yang pernah aku bahas di beberapa video kemarin ya teman-teman, bahwa ketika kita kecanduan sosial media itu, lama-kelamaan sosial media dan tayangannya akan merenggut waktu kita dalam jumlah yang lebih banyak. Ujung-ujungnya mager, lupa waktu, terus nggak sempat masak, akhirnya beli. By the way teman-teman, ini tuh di malam harinya alhamdulillah ya, ini udah memasuki waktu sahur. Dan semalam juga aku tarawih, cuman gak sempat aku record karena sempat bimbang gitu ya nungguin sidang isbat. Tapi sih tetangga aku bilang, ayolah kayaknya tarawihnya tanggal 1 aja sebelum sidang isbatnya selesai diputuskan. Akhirnya aku ikut juga. Dan di sini seperti yang aku bahas di awal, udah meal prep ya, tapi ternyata pas aku tanya ke suami pengen sahur lauk apa, dia tiba-tiba tuh bilang pengen ayam kecap. Wah, ini tuh menu yang jarang di request gitu ya. Jadinya aku nggak kepikiran sama sekali. Untungnya masih ada stok ayam mentah
di freezer, jadi bisa aku olah. Nah ini tuh tadi untuk bumbunya aku blender aja ya teman-teman, pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, kemiri, cabai keriting merah. Terus aku kasih irisan cabai keriting hijau juga, pakai geprekan lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Jadi meskipun requestannya ayam kecap, tapi aku paham banget sih apa yang dipikiran suami. Dia tuh nggak mau yang kayak ayam kecap semur gitu. Jadinya memang aku agak pedesin ya, meskipun nggak pedes-pedes banget. Jadi nggak pakai cabai rawit gitu ya, cuma pakai cabai keriting. Terus aku kasih lada juga agak banyak. Ini tuh mirip rica-rica teman-teman, cuman memang nggak sepedes rica-rica. Ini cuma ada 5 potong ayam, tapi cukup lah untuk kita berdua karena kan di sini anggota keluargaku cuma 2 orang ya, dan memang biasanya kalau aku masak tuh harus sekali habis gitu dimakan, apalagi ini bulan puasa. Jadi nanti ini untuk sahur, terus buka puasanya ganti menu. Nah ini tadi aku juga sempat kasih air, aku masak sampai asat baru aku kasih kecap ya teman-teman. Seasoningnya seperti biasa, gula merah, garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan sedikit micin. Udah selesai kayak gini aja. Terus untuk pelengkapnya aku nggak masak sayur karena aku tawarin ke suami mau tumis kangkung kah atau bayam. Dia bilang nggak usah, kayak gini aja. Jadi ya udah ya, aku nurut aja daripada mubazir, sayang kan teman-teman nanti nggak kemakan. Jadi aku cuma bikin ayam kecap rica. Terus nanti untuk ganti serat di sayurannya aku pakai buah aja ya. Di sini aku kupasin apel sama semangka. Karena biasanya memang sahur kan nggak terlalu yang pengen banyak makan gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini aja. Justru kayak gini tuh nanti habis gitu. Aku seneng banget ketika aku masak terus langsung dimakan habis gitu. Nah kebetulan karena malamnya tuh suami aku juga beli kremesan kriuk, jadi bisa untuk tambahan makan nih. Nah meskipun lauknya kayak gini aja tuh udah alhamdulillah nikmat banget. Video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga ada manfaat dan juga bisa memberikan semangat untuk kita semua. See you next video. Assalamualaikum. Bye.